Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Daman MPD. Pada hari ini saya akan mendampingi Anda dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara. Pada kesempatan ini, pokok bahasan kita adalah tentang pengertian hakikat berbicara. Tentunya, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang selayang pandang konsep keterampilan berbicara. Tentu saja Anda juga sudah memahami apa itu berbicara. Siapa yang masih ingat apa itu berbicara? Ada? Baik. Saudara, berbicara itu adalah menyampaikan pesan, ya, menyampaikan informasi kepada orang lain. Oleh sebab itu, sebetulnya berbicara itu sifatnya produktif karena dia menghasilkan pesan, menghasilkan informasi. Tentu saja pesan ataupun informasi ini disampaikan kepada orang lain dan orang lain pun harus mampu memahami apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, berbicara itu memiliki berbagai strategi, berbagai cara sehingga orang lain yang menerima pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Baik, saudara, saya akan men-share screen tentang pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pengertian hakikat berbicara, ya. Ya, baik. Saudara, tentu saja berbicara itu adalah keterampilan kita dalam hal menyampaikan pesan. Sebetulnya itu, ya. Nah, baik itu berupa gagasan kita, pikiran maupun perasaan kita, tentu saja dengan menggunakan bahasa lisan, bahasa ujaran, dan bahasa tuturan. Nah, inilah kalau berbicara itu memang kita bisanya secara lisan, ya. Jadi harus ada interaksi antara si pembicara dan lawan bicara. Atau paling tidak Anda berbicara sendiri, yang lain mendengarkannya. Nah, itu berbicara. Kemudian, saudara, agar dapat menyampaikan pikiran kita tersebut secara efektif, sudah seharusnya pembicara itu harus memahami makna segala yang ingin dikomunikasikannya. Jadi sebelum kita berbicara kepada orang lain, sebelum pesan itu disampaikan kepada orang lain, kita harus ya sama-sama untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi bahan pembicaraan itu harus mampu kita sampaikan dengan baik kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa kita jelaskan dengan baik, bisa kita sampaikan secara detail apa maksud pembicaraan kita tersebut sehingga orang lain mudah untuk memahaminya. Baik, saudara. Lalu tentu saja saudara, berbicara itu sebetulnya merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Nah, ujaran-ujaran yang muncul itu sebetulnya merupakan perwujudan dari gagasan yang sebelumnya berada pada tataran ide. Tentu saja Anda sering bukan berbicara bersama teman-teman Anda, dan juga berbicara bersama dosen Anda, tentu saja inilah sebetulnya yang Anda sampaikan adalah gagasan-gagasan ataupun pendapat-pendapat, ide-ide Anda yang Anda tuangkan ya dalam bentuk ujaran. Nah, jadi saudara, berbicara itu adalah proses perubahan wujud pikiran ataupun perasaan menjadi wujud ujaran. Ya, Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan? Bisa? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, saudara, ada beberapa teori tentang berbicara. Yang pertama, itu berbicara itu merupakan ekspresi diri. Jadi, Anda bisa memiliki ekspresi Anda ketika Anda berbicara. Nah, disinilah letak kepribadian seseorang itu sebetulnya dapat dilihat dari pembicaraannya.
ketika seseorang bicara pada saat itu, dia sedang mengekspresikan dirinya ya. Nah, kemudian yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental. Ini saudara, motorik berbicara itu sebetulnya tidak hanya melibatkan kerjasama antara alat-alat ucap secara harmonis untuk menghasilkan bunyi bahasa tertentu, tetapi juga berbicara itu harus melibatkan aspek mentalnya ya. Jadi betul-betul aspek emosional kita, mental kita harus kita gunakan juga ketika kita berbicara sehingga betul-betul kita itu mampu menyampaikan pesannya itu dengan baik ya, tanpa kita merasa deg-degan, merasa gemetar ataupun kita merasa diawang-awang. Nah, biasanya itu kalau kita tidak siap materi. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara, kita sudah siap materi yang kita sampaikan ataupun bahan-bahan pembicaraan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga itu berbicara merupakan proses simbolik. Saudara, kata yang menjadi dasar dari sebuah ujaran itu sebetulnya merupakan simbol bunyi ya. Nah, sebagai simbol, pemaknaan sebuah kata itu sendiri merupakan kesepakatan antara pemakai bahasanya. Nah, dalam hal ini, saudara, Anda itu berbicara sebetulnya proses simbolik itu ya, simbol bunyi. Jadi bunyi bahasa yang bermakna. Kemudian yang keempat, saudara, berbicara itu terjadi dalam konteks ruang dan juga waktu. Oleh sebab itu, berbicara itu harus memperhatikan ruang dan waktu ya. Nah, tempat dan waktu itu terjadinya itu sebetulnya pembicaraan itu mempunyai efek makna pembicaraan. Jadi tempat dan waktu terjadinya pembicaraan kita itu mempunyai efek makna pembicaraan itu ya. Sehingga nanti dengan kondisi yang ada misalnya itu akan mempengaruhi hasil pembicaraan itu sendiri sebetulnya dan akan mempengaruhi pembicaraan itu sendiri. Apalagi misalnya kalau ruangnya panas ya, kemudian waktunya di siang bolong itu saya kira pembicaraannya bisa jadi tidak fokus dan tidak konsentrasi ya kalau kita berbicara masalah hal-hal yang mungkin harus diselesaikan dengan baik begitu. Nah, saudara, yang berikutnya, yang kelima itu berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif ya. Nah, produktivitas dalam hal ini sebetulnya diartikan sebagai keterampilan berbahasa yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi ya. Nah, seiring dengan kemampuan berbahasa lainnya yaitu menyimak, tentu saja berbicara dan menyimak ini merupakan kedua kemampuan yang tidak dapat dipisahkan ya, karena kedua keterampilan tersebut mempunyai hubungan resiprokal. Jadi berarti ketika kita mau berbicara berarti kita harus menyimak terlebih dahulu hal-hal yang akan kita bicarakan kepada orang lain. Ya. Begitu juga sebaliknya ya. Kemudian saudara, saya kira apa yang dibahas pada kesempatan ini Anda bisa mengembangkannya dalam buku Keterampilan Berbicara. Silakan saja Anda cari bukunya ya, dan juga bisa Anda baca di internet, di Google itu banyak sekali ya. Dan saya kira untuk perkuliahan kita pada kesempatan ini cukup sekian dulu. Saya minta Anda membuat rangkuman apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu pengertian hakikat berbicara itu sendiri. Jadi tentu saja berbicara itu sangat penting bagi kita karena berbicara itu menyampaikan informasi, menyampaikan pesan pada orang lain. Dan kita selalu berbicara itu setiap hari ya. Jadi selain tidur kita pasti berbicara dengan di sekeliling kita, dengan teman-teman kita, keluarga kita ya, dan orang lain. Oleh sebab itu Anda harus terampil berbicara. Dan saya berharap setelah selesai perkuliahan ini Anda mampu dan terampil berbicara ya dengan baik. Silakan Anda praktekkan keterampilan berbicara ini ya, dan
silakan juga Anda kerjakan tugasnya, Anda buat rangkuman, lalu hasilnya Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Silakan Anda kembangkan sendiri dan silakan saja Anda belajar secara mandiri ya di ya Siakat UM Lampung. Anda masuk saja di Spada Universitas Muhammadiyah Lampung. Sekian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.